Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai keluarga digital tentang pendidikan. Yang akan kita wawancarai adalah, boleh diperkenalkan? Halo, Assalamualaikum. Nama saya Mia Fatmala. Saya bekerja sebagai guru bahasa Indonesia. Oke, kita langsung ke pertanyaannya mungkin. Apa permasalahan keluargaan digital di bidang aspek pendidikan menurut Ibu? Oke, kalau permasalahan kita lihat dari manfaatnya dulu ya. Sebenarnya kalau zaman sekarang kan kita udah masuk betul era digital. Teknologi semuanya semakin canggih. Nah, banyak sekali manfaat yang didapatkan. Mungkin dari kamu sendiri juga sudah merasakan manfaat dari digital kan. Hanya permasalahannya mungkin yang kita lebih umum ya. Kan beberapa siswa atau pelajar itu tidak semuanya memiliki akses untuk menggunakan digital gitu. Jadi kurangnya pengetahuan karena bukannya kesalahan dari siswanya, tapi karena kurangnya ekonomi juga untuk akses digital gitu. Jadi permasalahannya adalah kurangnya akses, tidak semua orang yang punya memiliki akses digital gitu. Untuk pertanyaan kedua, apa dampak positif dari perkembangan teknologi di bidang aspek pendidikan tersebut? Banyak banget ya, paling saya tidak bisa menyebutkan ya semuanya gitu ya. Yang saya pantau itu dari dampak positifnya ya, pertama siswa lebih banyak pengetahuan sudah pasti, jadi lebih kepo juga tentang aplikasi-aplikasi yang saat ini dipelajari menggunakan digital gitu. Contohnya apa? Canva ya kan. Jadi yang siswa-siswa zaman-zaman dulu kan belum mengenal digital, hanya belajar dengan buku saja ya. Tapi sekarang kan sudah mengenal banyak aplikasi juga. Itu dampak positifnya mungkin. Jadi lebih gampang mungkin. Iya betul. Lebih banyak, lebih gampang mengakses apapun lah sekarang sudah kalau udah ada digital itu. Apa sih dampak negatifnya? Negatifnya juga banyak. Sebenarnya kembali lagi ke diri pribadi masing-masing kalau untuk digital. Jadi misalnya menyalahgunakan penggunaan digital itu udah pasti ya. Zaman sekarang kan banyak yang menggunakan games, akhirnya apa? Akhirnya belajarnya juga tidak teratur gitu. Malas belajar karena banyak games online ya kan, itu digital juga. Jadi sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing, dampak negatifnya juga banyak. Hanya kitanya saja yang bisa mengurangi penggunaan yang negatif-negatif gitu. Mungkin kayak misalkan penyebaran hoax gitu. Yes, betul ya. Kita mendapat berita jangan langsung disebarluaskan, tapi kita harus memastikan dulu dari sekian banyak berita gitu. Jangan langsung percaya dengan berita-berita zaman sekarang. 3. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi perkembangan teknologi di bidang aspek pendidikan tersebut? Oke. Sikap ya tadi kembali sebenarnya ke dampak negatif ya. Tadi misalnya kita terpengaruh dengan teman-teman yang menggunakan atau bermain games online. Nah, berarti kita harus menjaga diri dari kitanya nih, sikap kita harus menjaga diri bagaimana kita bisa mencegah hal-hal negatif, contoh membuang-buang waktu dengan melakukan atau bermain game online gitu. Terus apa lagi ya? Karena digital kan luas, bukan hanya dari pendidikan juga ya. Nah, zaman sekarang udah banyak video-video yang negatif. Nah, kita juga harus bisa menjaga diri. Tuh, sebenarnya kembali lagi ke sikap kitanya, yang penting tetap ambil hal-hal positif aja. Yang negatif hilang-hilangin aja. Untuk pertanyaan kelima, menurut Ibu, bagaimana cara kita sebagai Gen Z menjadi keluarga digital yang baik? Oke, ini pertanyaannya masih berkaitan dengan sama yang sebelumnya. Jadi cara kita nih untuk menjadi keluarga digital yang baik ya. Pertama, kita harus menggunakan digital yang seperlunya saja. Misalnya tadi mengurangi hal-hal yang seharusnya tidak digunakan atau tidak tahu lah, kayak games online menurut Ibu itu tidak penting ya. Jadi kurang-kurangin gitu. Terus apalagi ya, lebih
lebih kepo tentang digital yang nantinya bakal kamu gunakan gitu. Nanti kan kamu ke depan pekerjaan kita kan udah pasti menggunakan digital kan. Jadi kamu harus lebih kepo tentang hal-hal yang nantinya itu bakal kita pakai. Intinya sih cara kita yaitu mengurangi hal-hal yang tidak perlu aja deh. Ya. Jadi lebih kepo dengan aplikasi, lebih kepo dengan digital yang nantinya bakal digunakan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana peran kita sebagai bagian keluarga digital merawat kebinekaan? Yes. Kebinekaan itu artinya bineka ya, bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi satu jua. Maksudnya kita itu mungkin dengan adanya digital kita juga bisa lebih mudah mengenalkan identitas kita ya, identitas kita ke orang-orang lain, terutama dari negara-negara lain juga. Nah, kita tuh ya tadi kalau bisa dengan adanya aplikasi-aplikasi yang kita tahu sekarang, aplikasi-aplikasi digital, ya tidak menutup kemungkinan kita harus memperkenalkan apa budaya kita, terus apa intinya identitas kita lah keluar gitu. Jadi positifnya juga orang lain sekarang kan bisa lihat lewat media sosial, itu kan juga digital ya. Jadi positifnya kita bisa memperkenalkan apapun yang kita punya keluar gitu dengan ada digital. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah saya lakukan atau saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Ekonomi Media ingin wawancara dengan kakak siapa? Jadi gini Pak pertanyaannya tentang smart digital dan musik pendidikan. Apa permasalahan keluargaan digital di bidang aspek pendidikan menurutmu? Kalau menurut saya, adanya banyak sumber informasi yang belum tentu akurat dan terpercaya yang dapat dengan mudah diakses melalui internet. Itu yang sangat bahaya bagi masyarakat yang kurang paham banget. Ya, buat pertanyaan kedua, boleh. Selanjutnya, apa dampak positif dari perkembangan dan perkembangan teknologi di bidang aspek pendidikan tersebut? Untuk yang masalah itu, menurut saya dampak positif ya. Dampak positif itu adalah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, memudahkan proses komunikasi, memudahkan media pembelajaran bagi pelajar dan guru, lalu juga menghemat waktu secara informasi, memunculkan berbagai media berdiskusi bagi para pelajar, membuat para pelajar dapat lebih mudah untuk berinovasi terhadap pengembangan penelitian, sarana pelajar yang semakin beragam dengan munculnya platform pembelajaran. Media internet dapat memudahkan para pelajar dalam mengerjakan tugas-tugas. Buat Pertanyaan selanjutnya, apa dampak negatifnya? Kalau untuk dampak negatifnya adalah siswa sering menggunakan ponsel dan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Yang kedua, kurangnya interaksi yang dilakukan para pelajar memunculkan budaya instan yang membuat proses belajar panjang ditinggalkan, munculnya pengaruh budaya asing yang berbeda dari budaya Indonesia. buat pertanyaan keempat, Bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi perkembangan teknologi di bidang aspek pendidikan tersebut? Itu sih hindari postingan yang isinya keluhan, ejekan, apalagi dibumbui kata-kata kasar dan tidak sopan. Jangan sampai hanya karena satu postingan konten atau komentar, nama baik guru atau instansi tempat bekerja menjadi tidak baik. jadi itu bisa mengaji ini ya Pak. Ya, itu bisa sangat mengganggu dampak bagi para pelajar atau guru. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana cara kita sebagai Gen Z menurut Bapak bagaimana cara kita sebagai Gen Z menjadi kewargaan digital yang baik? Dalam menjadi warga digital yang baik perlu kemampuan untuk berpikir kritis, pandai memilih teman di dunia digital, dan gotong royong
serta kolaborasi dalam menyampaikan inspirasi digital. Jaga dirimu dan terapkan nilai-nilai Pancasila. Itu nggak perlu ya Pak? Sangat perlu dalam menjaga Pancasila. Kita menjaga semua itu ya. Kapan? Iya, betul, kayak kita gotong royong itu dan mencari teman di digital itu berarti banyak teman itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana peran kita sebagai bagian keluargaan digital merawat keberagaman? Yang terakhir, negara ini bersatu karena kemerdekaan. Karena itu harus dipertahankan untuk mewujudkan tujuan negara, yakni kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia (NKRI). Ini harus dijaga dan dikelola untuk mewujudkan tujuan agar NKRI dapat abadi maka sejahtera yang berkelanjutan. Oke. Itu Pak, terima kasih ya Pak. Mungkin bisa kami tanya. Oke Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu sekarang informasi itu jadi banyak ya. Jadi banyak yang informasi-informasi palsu gitu. Jadi sekarang tuh siswa-siswa tuh harus mudah memilih gitu informasi mana yang benar, jangan asal menarik kesimpulan. Yang keempat, bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi perkembangan teknologi di bidang aspek pendidikan tersebut? Nah, kalau sikap kita tuh sebenarnya ikutin aja ya perkembangan maju, kita juga ikut belajar maju gitu. Jangan sampai kita ketinggalan teknologi gitu, tapi kita juga harus itu tahu dampak negatifnya seperti apa, jangan asal ikut-ikut sana, nggak tahu kejelasan informasinya apa gitu. Nomor 5, menurut kakak bagaimana cara kita sebagai Gen Z menjadi keluargaan digital yang baik? Nah, kalau sebagai Gen Z itu kita harus menggunakan teknologi sebaik mungkin ya. Misalnya di internet sekarang dipakai mencari informasi untuk belajar, bisa mengikuti seminar-seminar online gitu. Yang terakhir, bagaimana peran kita sebagai bagian keluargaan digital merawat bineka? Digital merawat bineka paling itu aja sih, saling menghormati, jangan menyebarkan hoax yang tidak perlu ya. Kalau misalnya sosmed itu dikendalikan, jangan sampai setiap hari buka sosmed gitu kan untuk menyebarkan menyebarkan informasi yang tidak jelas. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan yang pertama, apa permasalahan keluargaan digital di bidang aspek pendidikan menurut kakak? Kalau menurut saya sih di zaman sekarang, misalnya kayak contoh kasus kemarin tuh ada data-data warga negaraan bocor kan, jadi kayak data warga negara tuh kurang ada privasi gitu. Terus di kota antara desa banyak kesenjangan teknologi. Itu aja sih. Nomor 2, apa dampak positif dari perkembangan dan perkembangan teknologi di bidang aspek pendidikan tersebut? Kalau di bidang pendidikan sih sekarang jadi pembelajarannya jadi lebih mudah ya, bisa di mana aja, akses informasi jadi mudah. Terus guru-guru juga kan jadi leluasa mau ngasih materi gitu kan. Murid-muridnya juga bisa, sekarang kan udah smartphone ya, pasti punya smartphone, jadi gampang lah gitu. Menurut kakak, apa permasalahan keluargaan digital di bidang aspek pendidikan? Permasalahan yang pertama yang pastinya itu menjaga privasi ya. Setiap orang pasti mempunyai privasi masing-masing dan harus saling menjaga antar privasi tersebut. Contohnya untuk media sosial ya, kebanyakan tidak ada yang menjaga privasi masing-masing. Contohnya pinjam online yang memfoto KTP itu berbahaya. Yang kedua, apa dampak positif dari perkembangan teknologi di bidang aspek pendidikan menurut kakak? Ya, dampak positifnya alhamdulillahnya semakin maju semakin banyak informasi dan semakin banyak kemudahan untuk mencari informasi tersebut. Namun kita pun harus pintar-pintar memilih informasi yang mana yang benar dan mana yang salah. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya ya
dampak negatifnya yang pastinya banyak informasi-informasi palsu yang menyelewengkan kebenaran. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi perkembangan teknologi di bidang aspek pendidikan? Aspek pendidikan pastinya banyak kemudahan juga lah, semakin berkembangnya teknologi, guru mudah mendapatkan materi bahan ajar dan siswa pun tidak perlu mencari guru untuk belajar. Menurut kakak, bagaimana cara kita sebagai Gen Z menjadi kewargaan digital yang baik? Menjadi pendidikan, Menjadi kewargaan digital yang baik. menjadi kewargaan digital yang baik. Yang pastinya satu, saling menghormati, kedua, saling menjaga privasi, yang ketiganya itu saling menghormati antara yang tua dan yang muda. Yang terakhir, bagaimana peran kita sebagai bagian kewargaan digital merawat kebenekaan? Peran kita ya kita harus saling bekerja sama untuk saling membantu dan menjaga keharmonisan dan kerukunan bangsa ini. Apa permasalahan kewargaan digital di bidang aspek pendidikan menurut kakak? Kalau menurut saya itu kalau di bidang pendidikannya ya kurang pengetahuan kan, sama akses itu teknologinya yang nggak merata kan, nggak semua daerah apa sih sinyalnya itu ada ya, jadi nggak semua tempat itu kena teknologi, kena perkembangan zaman. Yang kedua, apa dampak positif dari perkembangan dan perkembangan teknologi di bidang aspek pendidikan menurut kakak? Kalau menurut saya dampak positifnya itu kita nih sebagai seorang siswa dan mahasiswa jadi lebih gampang ya dalam mencari informasi dari Google atau dari internet kan, dari manapun jadi lebih mudah. Dan apa dampak negatifnya menurut kakak? Kalau menurut saya dampak negatifnya itu sekarang kan ada ini ya buat chat PGT. Nah jadinya siswa dan mahasiswa itu kan jadi ketergantungan gitu sama teknologi itu, sama chat GPT itu. Nah itu menurut saya sih yang negatif ya. Bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi perkembangan teknologi di bidang aspek pendidikan menurut kakak? Kalau menurut saya kita tuh harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Misalnya kita ambil dampak positifnya aja, misalnya ya menggunakan Zoom itu untuk belajar bersama gitu kan, atau ngambil informasi lain di Google gitu. Menurut kakak, bagaimana cara kita sebagai Gen Z menjadi kewargaan digital yang baik? Kalau menurut saya caranya ya kita bisa dengan mengikuti pelatihan, latihan bersama, webinar bersama. Itu nambah skill, nambah pengetahuan, nggak terlalu mengeluarkan banyak dana. Jadi nambah pengetahuan ya dananya nggak keluar banyak, mudah. Yang terakhir, bagaimana peran kita sebagai bagian kewargaan digital merawat kebenekaan menurut kakak? Kalau menurut saya peran kita ya kita harus ikut serta gitu ya dalam memberantas hoax atau rumor-rumor palsu gitu. Jadi ya gunakan teknologi dengan baik lah intinya mah, supaya yang lain nggak terjerumus ke hal negatif.